Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وبعد. Ikhwan wal akhwat fillah, pendengar sekalian, semoga tetap cerah, ceria, tidak ngantuk, dan mudah-mudahan juga semua pada sholat tarawih tadi itu khusyuk. Ini harapan. Sebelum saya menyampaikan seputar masalah i'tikaf, karena pernah ada yang nagih janji saya menjelaskan tentang masalah sihir dan bantahan terhadap sebagian orang yang menolak hadis sihir, maka saya undang pendengar sekalian untuk menghadiri tabligh akbar di Perumnas 2 Masjid Muhajirin, belakang Mitra Keluarga, Perumnas 2-nya, Bekasi Barat. Di sana kita akan bahas seputar masalah kenapa ahli bid'ah menolak hadis ahad, kajian historis maupun empiris, sekaligus juga kita akan membuat bantahan-bantahan terhadap orang yang menolak hadis Rasulullah disihir. Ini aja. Jadi kita undang sekaligus buka puasa bersama. Itu. Ikhwah sekalian wal akhwat fillah, i'tikaf menurut Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya dan juga Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab tersebut dikatakan, menurut arti bahasa, i'tikaf itu adalah luzumus syai' wa habsun nafsi alaihi. Jadi menetapi sesuatu dan menahan diri di atasnya. Menurut arti istilah, masih juga di dalam kitab tersebut, al-maqam wal-muqthu fil masjid min syakhsin makhsusin ala sifatin makhsusah. Diam tinggal di masjid dari orang tertentu, maksudnya tidak semua orang boleh i'tikaf. Nanti kita akan jelaskan syarat-syaratnya. Dengan cara tertentu, karena tidak sembarangan ada kaidah-kaidah i'tikafnya. Menurut kesepakatan atau ijma' ulama, i'tikaf itu sunnah, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Rushd di dalam Bidayatul Mustahid dan juga Imam Al-Hafidh di dalam Fathul Barinya dan juga Imam Nawawi di dalam Syarah Sunnah atau Al-Minhaj. Bahwa i'tikaf itu hukumnya sunnah berdasarkan ijma' ulama, kecuali katanya Ibnu Hajar kalau nadar. Itu soal lain, karena nadar itu melazimkan sesuatu yang aslinya tidak lazim kepada dirinya. Di dalam istilah lain, i'tikaf itu juga disebut dengan al-jiwar. Makanya di dalam kitab Al-Musannaf karya Imam Abdul Razak As-Sun'ani, dia membuat babul jiwar fil masjid, bukan babul i'tikaf. Di sana juga didukung dengan hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana an-nabiyyu yusghi ilayya ra'sahu, Rasulullah pernah nongolin kepala saya ke dalam rumah. Fa'urajjilu wa huwa yujawiru fil masjid, dia sedang mujawir. Maksudnya di sini sedang mu'takif.
Fahuwa mu'takifun fil masjid, dibahasakan di sini mujawirun fil masjid, fa urajjiluhu, saya sisiri, wa ana haid, ketika itu saya dalam kondisi haid. Ini juga nanti kita akan jelaskan bahwa orang yang sedang iktikaf itu boleh mengeluarkan sebagian anggota tubuhnya bila dalam kondisi perlu. Sekarang kita akan membahas. Langsung saja kita akan memasuki tempat yang dibolehkan untuk iktikaf. Para ulama berbeda pendapat setelah dia sepakat bahwa masjid adalah tempat disyariatkannya iktikaf. Namun boleh enggak selain masjid? Atau masjid mana yang dibolehkan? Di sini para ulama ahli sunnah wal jamaah berbeda pendapat dari kalangan sahabat tabi'in maupun tabi'in. Kelompok yang pertama yaitu Imam Malik sama Imam Syafi'i, ada riwayat dari Imam Ahmad, karena nanti riwayat Imam Ahmad punya pendapat sendiri, mengatakan di semua masjid yang ditempati sholat secara rutin berjamaah. Karena di sana ada hadis la i'tikafa illa fi masjidin jami'in atau fi masjidi jama'atin, masjid yang ada jamaahnya. Bahkan Imam Malik mengatakan harus ada Jumatan karena tidak keluar nanti kalau sholat Jumat. Itu. Menurut Imam Ahmad mengatakan sholat i'tikaf di dalam masjid yang dilakukan sholat semuanya berjamaah secara rutin. Itu. Perbedaannya sedikit karena yang pertama tadi bisa saja yang penting masjid. Tentang masalah jamaahnya rutin atau tidak itu tidak menjadi soal. Kalau Imam Ahmad harus masjid itu dilakukan sholat berjamaah secara rutin. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, laki-laki harus iktikaf di masjid, ya, masjid yang didirikan sholat secara rutin, kecuali perempuan dibolehkan dibolehkan iktikaf di masjid mushola rumahnya. Ini permasalahannya, mana yang harus didahulukan? Apakah ibadah ini menerima qiyas? Kalau memang menerima qiyas, iktikaf itu bisa dikiaskan dengan sholat. Sementara Rasulullah mengatakan, sholatukunna fi buyutikunna khairun min sholatikunna fi masjidi hadha. Sholat kalian di rumah kalian itu lebih baik daripada sholat kalian bersamaku di masjidku ini. Kalau memang sholat bisa dikiaskan dengan i'tikaf, maka i'tikaf juga boleh di rumah, di tempat sholat yang dilakukan wanita itu. Nah, ini permasalahannya. Kemudian ada pendapat lagi, yaitu pendapatnya pendapatnya Hudzaifah, yang mengatakan tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Kalau Sa'id ibn Musayyib hanya Masjid Madinah saja. Sementara di sana juga ada pendapat dari Imam Az-Zuhri bahwa tidak boleh i'tikaf kecuali di masjid yang ada Jumatannya saja. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan jelaskan secara rinci alasan dan mana yang paling kuat di antara pendapat tersebut. Baik, Bapak Direktur, demikian seputar tempat i'tikaf. Tadi beberapa a'immah kita seperti Imam Malik, Imam Syafi'i punya pendapat, kemudian Imam Ahmad juga punya pendapat yang berbeda, sedikit berbeda. Kemudian juga Imam Abu Hanifah juga punya pendapat yang tadi sudah disebutkan. Baiklah, para data seputar i'tikaf akan kembali kita bahas sesudah yang berikut ini.
Pak Ustadz, tadi dikemukakan tempat ya. Iya. Ternyata ada perbedaan-perbedaan di kalangan para a'immah ya. Ada yang masjid ini, masjid itu, dan lain sebagainya. Dan ini sekaligus menjawab beberapa SMS yang sudah masuk. Mungkin ada poin-poin yang lain. Fadhol Ustaz. Baik, kita ingin mentarjih sekarang mana di antara pendapat yang paling kuat tentang tempat i'tikaf ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Karena ketika kita membaca firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid, di sini tidak ada taksis, maka yang rajih, yang kuat adalah i'tikaf di mana saja, asalkan masjid itu digunakan untuk salat jamaah secara rutin, maka i'tikaf sah. Apalagi kalau kita dukung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, la i'tikafa illa fi masjidi jama'atin. Yang penting di sini masjid jamaah. Dan di sana juga ada riwayat-riwayat yang telah diturunkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam musannafnya. Beliau mengatakan atau beliau menurunkan beberapa riwayat, di antaranya yang pertama di nomor 8025, kana Ma'mar wa man nadhara ay ya'takifa ala ra'si jabalin fa innahu la yanbaghi lahu ay ya'takifa fihi wa an ya'takifa fi masjid jama'atin. Ini umum. Kemudian di sana juga ada riwayat yang diturunkan oleh Abdul Razzaq di dalam musannafnya ini dari hadis Sa'id ibnu Musayyib qala la i'tikafa illa fi masjidin Nabi. Ini dasarnya pendapat Sa'id ibnu Musayyib yang mengatakan bahwa tidak ada i'tikaf kecuali di Masjid Nabawi. Namun di sana ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang mendukung pendapat yang saya tarjih tadi, bahwa la i'tikafa illa fi masjidi jama'atin. Ini juga diturunkan oleh Abdul Razzaq di dalam musannafnya dan juga di dalam Sunan Abi Dawud. Di sana juga ada riwayat dari jalan lain, yaitu dari Urwah an abihi, dari bapaknya. Qala la i'tikafa illa fi masjidi jama'atin. Ini juga yang menjadi penguat bahwa i'tikaf itu di masjid yang penting ada jamaahnya. Kemudian sekarang yang menjadi permasalahannya, bagaimana kedudukan hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, yang dia berpendapat bahwa tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Ini yang perlu kita dudukkan. Di dalam masalah memandang hadis ini, para ulama berbeda pendapat di dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis ini. Ada di antara ulama yang mensahihkan, ada di antara ulama yang mendhaifkan. Di antara yang mendhaifkan hadis ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni. Alasannya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan juga Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya, kalau Abdul Razzaq di dalam musannafnya, pernah Hudzaifah memprotes Abdullah ibnu Mas'ud, alias mengingatkan Abdullah ibnu Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, kenapa kamu membiarkan orang-orang i'tikaf di masjid antara rumahmu dengan rumahnya Abu Musa al-Asy'ari, yaitu gubernur ketika itu? Qala Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, fala'allahum asabu, barangkali mereka yang benar, faqad akhta'ta, kamu telah salah di dalam periwayatan. Faqala Hudzaifah, ma ubali afihi a'takifu am fi buyutikum,
Udah saya kalau begitu nggak peduli apakah saya iktikaf di tempat itu atau di rumahmu. Artinya sama saja nggak sah itu. Innamal i'tikaf fi hadhil masajidits tsalatsa. Sesungguhnya i'tikaf itu hanya di 3 masjid, Masjidil Haram, wa Masjidil Madinah, wa Masjidil Aqsa. Wa kana alladhi i'takafu, orang-orang yang i'tikaf di tempat itu dicela oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Yaitu ketika itu di Masjid Agung Kufah, ya Irak. Dari dasar ini ada semacam ittirab, yaitu kegoncangan di dalam satu riwayat, sehingga Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan tadi, barangkali mereka benar, ente yang salah di dalam meriwayatkan hadis. Dengan demikian, inilah yang menjadi alasan sebagian ulama mendhaifkan, melemahkan hadis ini. Wallahu alam bisawab. Dan hadis ini juga semakna, diturunkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya. Wallahu alam bisawab. Kalau seandainya hadis ini sahih, atau kita mengikuti pendapat ulama yang mensahihkan hadis ini, la'tikafa illa fil masjidits tsalatsa, tidak ada itikaf kecuali di 3 masjid. Artinya la di sini nafyul kamal laisa nafsus sihah, menafikan kesempurnaan, bukan menafikan keabsahan. Artinya sah-sah saja kita iktikaf di mana saja. Yang penting di masjid jamaah, dan afdalnya adalah di masjid yang ada Jumatan. Biar kita kalau pada waktu Jumatan tidak keluar, tapi yang afdal, yang sempurna, yang Masya Allah, segala sisi itu lengkap, ya di masjid 3 itu, terutama di Masjidil Haram. Ini tidak ada perbedaan di antara ulama. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang perlu kita ketahui. Sekarang tentang masalah apakah harus diawali atau harus diiringi dengan puasa iktikaf itu. Ada di antara ulama lazim, seperti Imam Malik mengatakan tidak sah iktikaf tanpa puasa. Karena alasannya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya itu iktikaf selalu dengan puasa, dan di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni di dalam sunannya, la i'tikafa illa bis-shaumi, tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa. Dan juga mereka beralasan dengan firman Allah sebelum wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, itu kan wa atimmus siyama ilal laili. Di sini dikaitkan antara itikaf dengan puasa. Berarti tidak ada itikaf kalau nggak puasa. Nah, kalau kita balik gimana? Tidak ada puasa kalau nggak ada itikaf. Dan ini kacau kalau pemahaman seperti itu. Dengan demikian tidak ada kaitannya. Apalagi makanya di sini pendapat yang sahih, yang kuat adalah pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa iktikaf itu adalah hanya kesempurnaan. Ini puasa itu kesempurnaan iktikaf, tapi iktikaf itu sah tanpa puasa. Dalilnya pertama dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim alias muttafaqun alaih, dari Nafi', dari Abdullah ibnu Umar, dari Umar ibnu Al-Khattab, pernah bernadar, ya Rasulullah, inni nadartu lailatan fi Masjidil Haram fil jahiliyah. Pernah aku nadar satu malam di zaman di jahiliyah, 1 hari untuk iktikaf di Masjidil Haram. Maka Rasul mengatakan, aufi binadarika, penuhilah nadarmu. Dan malam itu katanya ulama-ulama yang mengatakan tidak syarat harus puasa, malam itu bukan tempatnya puasa. Kalau seandainya ya iktikaf itu harus puasa, syarat sahnya iktikaf harus puasa, Rasul nggak mengiyakan karena malam itu bukan tempat puasa. Ada yang mengatakan malam itu kalau dimutlakan ya nyangkut siang. Ini polemik, tapi kita dukung dengan iktikafnya Rasulullah SAW pada waktu bulan Syawal. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, pernah Rasulullah SAW setelah sholat subuh mau iktikaf, kemudian melihat ada 4 kemah kecil-kecil, liman hadhihi, ini milik siapa? Maka dikatakan kemah-kemah ini adalah tempat iktikafnya milik engkau 1 ya Rasulullah, dan 3-nya adalah Aisyah, Hafsah sama Zainab. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menghancurkan ini, merobohkan
kemudian mengatakan al-birra turidna, apakah kalian menginginkan satu kebaikan? Diluruskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, apakah Rasulullah tidak setuju atau tidak membolehkan wanita iktikaf? Tidak. Alasannya yang telah dibuat oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Minhaj Syarah Sahih Muslim, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh merobohkan kemah-kemah tersebut, bukan berarti Rasulullah tidak membolehkan wanita i'tikaf, namun pertama alasannya Rasul takut mereka itu tidak ikhlas karena hanya kecemburuan. Buktinya Zainab itu nggak pakai izin. Setelah mengetahui Aisyah sama Hafsah masang tenda, dia nggak pakai izin, masang aja. Padahal sebelumnya Hafsah itu izin sama Aisyah. Ini menunjukkan di antara ulama mengatakan keutamaan Aisyah, atau ketika itu jatahnya Rasulullah di rumah Aisyah, makanya minta izin. Nah, itu. Yang kedua, atau hanya sekedar mereka itu pengen hanya dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga rebutan itu nggak jadi ibadah. Ini kan kacau. Kemudian ada hal yang perlu, ini alasan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang memiliki ghirah yang tinggi, ghairah dengan ghirah lain loh. Kalau ghairah kecemburuan yang jelek, kalau ghirah kecemburuan yang positif. Karena masjid itu tempat lalu lalang laki-laki yang tidak tertutup ikhtilat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan terjadinya adanya fitnah. Nanti itu istri-istri Rasulullah masuk keluar di masjid, sementara di sana banyak orang yang i'tikaf sehingga terjadilah fitnah. Tidak menginginkan itu sehingga dirobohkan. Dan alasan yang keempat, ini alasan yang paling bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ingin i'tikaf. Kalau istrinya juga ada di situ, nggak ada bedanya rumah sama tempat masjid i'tikaf, sehingga nanti akan mengganggu konsentrasi i'tikaf. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemerintah, demikian tambahan penjelasan berkaitan dengan i'tikaf. Dan tadi sudah banyak kita dapatkan. Misalnya i'tikaf itu di masjid di jamaatin, di masjid yang di situ ditegakkan jamaah. Jadi bukan masjid kosong melompong kemudian i'tikaf di situ. Betul. Kalau itu nyepi kali Ustaz. Iya. Baik pemerintah. Apalagi masjid pabrik. Ya. Baik pemerintah, kita akan lanjutkan perbincangan seputar i'tikaf. Namun kita istirahat sejenak. 107 FM Radio Dakta. Sambut Ramadan raih kemuliaan. Pemerintah, alhamdulillah banyak SMS yang sudah kami terima yang semuanya bertanya seputar i'tikaf. Ustaz, banyak SMS bertanya tentang kapan dimulainya i'tikaf. Kita pilih dulu. Siapa yang ingin i'tikaf malam saja, berarti mulainya sebelum matahari terbenam sampai menjelang matahari terbit. Kalau i'tikafnya malam, umpamanya saya nadar nanti akan i'tikaf semalam. Mulainya kapan? Berarti mulai kita sudah masuk masjid sebelum matahari terbenam dan keluar setelah fajar terbit. Atau matahari terbit. Jadi sebelum maghrib ya. Sebelum maghrib masuk masjid. Nanti ketika besok subuh berarti kan menunggu matahari terbit. Subuh, betul. Tapi siapa yang nadar umpamanya saya akan i'tikaf pada waktu malam hari, ini siang hari, maka masuknya mulai semenjak fajar itu menyingsing sampai matahari terbenam. Itu kalau i'tikafnya niatnya itu siang hari. Tapi barang siapa yang ingin i'tikaf itu 10 hari terakhir dari bulan Syawal, ini dari bulan Ramadan, maka dia mulai i'tikaf masuk sebagaimana penjelasan Syekh At-Tuwaijiri di dalam kitab Al-Fiqhul Islami, dari mulai matahari sebelum terbenam, masuk sebelum terbenam sampai maghrib
malam hari raya Idul Fitri, itu sudah boleh keluar. Tapi afdhalnya, lebih utamanya keluar pada waktu setelah sholat subuh. Setelah fajar terbit. Itu kalau iktikaf 10 hari. Jadi sebelum terbenam itu tanggal berapa itu, Ustaz? Sebelum terbenam tanggal 20 malam 21. Oh iya. Tuh, kalau bukan malam 20. Jadi malam 21. Tanggal 20 asar itu kita sudah siap-siap dan mulai niat iktikaf sebelum matahari terbenam malam 21 dan keluar nanti malam hari raya Idul Fitri. Itu sudah boleh keluar, tapi sempurnanya kita tuntaskan sampai kita sholat subuh. Baru keluar. Ke lapangan ya? Iya. Ustaz, kalau Ramadannya 30 hari. Kalau 29 hari, karena kebanyakan Rasulullah 29 hari. Iya. Tetap saja masuknya malam ke-21. Betul. Tetap saja masuknya malam ke-21. Ini menurut pendapat yang rojeh. Menurut pendapat a'immatul arba'ah. Imam yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, sama Imam Ahmad. Tata caranya seperti itu, yaitu sebelum matahari terbenam. Terus mungkin ada yang menyela bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza i'takafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin i'tikaf, shallal fajra wa dakhala fi mu'takifihi, salat fajar kemudian baru masuk ke i'tikafnya. Dari hadis ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk iktikaf itu pada waktu setelah sholat fajar. Dijawab oleh a'immatul arba'ah, min haitsu dukhuli mu'takafihi, Rasulullah SAW mulai masuk ke tempat kemah, tempat iktikaf yang disiapkan itu subuh. Tapi mulai syuru, ya, mulai niat itu sejak matahari ini sebelum terbenam. Dan ini adalah pendapat yang wajih, yang mengarah. Kenapa? Karena hari itu dimulai sejak matahari itu terbenam. Makanya ketika kita menengarai awal dan akhir Ramadan itu juga setelah matahari terbenam. Ini wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada pertentangan di antara hadis dengan pendapat ulama tersebut. Wallahu a'lam. Di dalam hadis riwayat Aisyah muttafaqun alaihi tadi, disebutkan idza arada ay ya'takifa sal fajr. Tsumma dakhala mu'takafahu. Iya. Ini niatnya tadi disebutkan niatnya sebelum niat iktikafnya. Jadi niat iktikafnya sebelum matahari terbenam. Tuh sudah mulai masuk kita ke masjid gitu loh. Rasulullah sudah mulai masuk. Iya, sudah mulai mengkondisikan ya apa tempat-tempatnya, mungkin peralatan-peralatannya, baru mulai masuk beneran konsen iktikaf. Makanya mu'takafihi. Itu kan setelah sholat fajar, setelah sholat subuh. Konsentrasinya. Nah, gitu betul. Ya. Tapi bukan berarti masuk masjidnya itu sebelum sholat fajar ya. Iya, betul. Baik, pemerhati harta demikian mengenai waktu. Kemudian Ustaz tadi ada yang berniat i'tikaf malam saja, siang saja, itu dibenarkan di dalam Islam. Kita angkat dulu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam Bukhari bunyinya begini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu. Rasulullah pernah memasukkan kepalanya ke rumah saya, kemudian saya sisiri. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Rasul itu enggak masuk rumah alias keluar masjid ketika itikaf kecuali untuk kebutuhan. Nah, kebutuhan apa? Ditegaskan di dalam riwayat Muslim yang lebih gamblang jelas. Di dalam Kitabut Taharah, dia menurunkan riwayat dari Aisyah. Karena Rasulullah SAW idza i'takafa, Rasulullah ketika i'tikaf yudni ilayya ra'sahu, nongolin kepala saya ke rumah, karena dekat dia posisi, nggak ada pemisah dengan masjid.
Faurajjiluhu, kemudian saya sisiri, wa kana la yadkhulul baita illa lihajatil insan. Jadi dia tidak masuk rumah kecuali untuk kebutuhan manusiawi. Makanya di sini hal yang membatalkan i'tikaf itu ada dua. Pertama, menggauli dan muqaddimahnya. Barang siapa yang mengatakan muqaddimah tidak membatalkan i'tikaf, ini telah memisahkan suatu yang satu. Wong sekarang ini menggauli dan muqaddimahnya itu satu paket kok. Itu. Makanya di sini menurut pendapat yang rajih yang kuat, termasuk muqaddimahnya juga membatalkan. Kemudian yang keduanya, keluar dari masjid tanpa udzur. Nah ini, yang dimaksud udzur itu apa? Udzurul insan, hajatul insan. Dan dikatakan oleh Profesor Dr. Ghanim Sadlan, beliau di dalam kitab Taisirul Fikihnya, udzur itu dibagi menjadi 3 udzur manusiawi. Yang pertama udzur syar'i. Contoh sekarang orang yang i'tikaf di masjid yang nggak ada Jumatannya, karena sholat Jumat harus keluar. Kemudian dia mendapatin orang yang meninggal dunia, tidak ada yang menyolatinya, tidak ada yang menyelenggarakan jenazahnya, karena ini sudah menjadi fardhu ain, maka dia harus keluar. Kecuali kalau sudah ada, di sini ada polemik ya di antara ulama, apakah boleh orang yang i'tikaf ziarah kubur atau menjenguk orang sakit, orang mati. Menurut pendapat yang sahih tidak boleh, karena itu hukumnya sunnah, sementara i'tikaf itu harus terikat dengan sesuatu yang memang hajatul insan. Tapi di antara ulama membolehkan ya. Jadi yang pertama Ustaz, menurut udzur manusiawi itu kan ada syar'i, terus ada apa lagi? Terus yang keduanya udzur tabi'i, alami. Seperti kencing, buang hajat kecil besar lah ya, mandi, nyuci pakaian, ini manusia, ini alami. Kita nggak akan bisa menolaknya. Atau umpamanya sekarang ini kita punya urusan yang nggak boleh, kita harus keluar, yang manusiawi, termasuk di sini kerja. Itu. Makanya di sini saya sarankan, pertama orang yang kerja yang pingin i'tikaf cuti, ya cuti. Tolong cuti. Kalau memang kita itu nggak bisa cuti, jangan i'tikaf. Itu gini, Anda sebagian orang cuti enggak, ini masuk enggak? Korupsi. Bagaimana kita untuk suatu yang sunnah? I'tikaf itu kan sunnah. Walaupun apa yang dikatakan oleh Aisyah yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf fil ashril awakhir min Ramadan hatta yatawaffa, selalu i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan sampai dia itu wafat. Wa kana azwajuhu ta'takif azwajuhu min ba'dihi, istri-istrinya juga i'tikaf setelahnya. Ini menunjukkan sunnah muakkadah, tapi tetap sunnah. Sementara kerja itu wajib, karena kita sudah menandatangani kontrak, ya. Kita kerja dari mulai jam sekian sampai jam sekian. Di dalam hadis Rasulullah bunyinya, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu tergantung persyaratan kontrak yang telah disepakati. Maka nggak ada ceritanya perkara sunnah ngalahin wajib itu. Iya, nggak bisa itu. Tadi tsumma takafa azwaju min ba'dihi. Iya, tsumma takafa azwaju min ba'dihi. Ustaz, jadi apa yang mesti dipilih gitu ya, bagi pekerja-pekerja yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya? Cuti nggak boleh, karena kalau cuti semua kosong. Sementara i'tikaf pingin banget itu. Yeah. Akhirnya waktu-waktu pulang kerja digunakan untuk i'tikaf. Apa bisa dikatakan i'tikaf malam hari saja tadi? Tidak seperti itu. Gini aja, kalau memang cuti juga nggak bisa, pingin ibadah, i'tikaf aja. Kalau mau kerja. Nanti setelah kerja balik lagi sudah. Dan untuk hati-hatinya selalu tajdidun niat, memperbarui niat. Itu aja. Terus kemudian yang ketiga tadi, alasan manusiawi yang darurat. Seperti opname. Atau kalau saya tinggal terus di masjid ini sakit, dia keluar. Berobat ya? Iya, berobat. Atau istirahat sejenak atau apa. Ini intinya darurat. Tidak boleh tidak. Maka barang siapa yang kena darurat, umpamanya sakit harus opname, atau harus mengantarkan darurat, sifatnya darurat yang lainnya,
atau ada kebakaran di sekitar masjid harus keluar, maka dibolehkan. Masuk ditonton, sementara nggak ada orang kecuali di masjid aja, udah biarin kita itikaf, rumah habis, ya nggak benar itu. Iya. Ustaz, termasuk hubungan badan bukan uzur manusiawi, Ustaz? Hubungan badan betul ini hajatul insan, tapi dikecualikan oleh Allah, kan kayaknya bilang begini, semua hajat manusia boleh ditunaikan kecuali hubungan badan. Karena wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, menunjukkan bahwa kaitannya itikaf dengan masjid sangat fakta, karena Rasulullah melarang berhubungan mengkaitkan dengan masjid. Ini juga bantahan kepada Imam Abu Hanifah, apalagi juga sahabatnya Imam Syafi'i. Sebagian sahabat Imam Syafi'i sama Imam Malik mengatakan laki perempuan boleh itikaf di mana saja, lebih fatal. Karena apa? Allah mengkaitkan antara iktikaf dengan larangan menggauli istri dengan iktikaf di masjid. Ini menunjukkan bahwa masjid itu mutlak, syarat nggak boleh nggak. Jadi misalnya suami istri bareng-bareng iktikaf tadi ya, dengan kondisi yang aman ya di masjid itu, tetap saja nggak boleh ini ya, nggak boleh wala tubashiruhunna tadi. Iya, nggak boleh melakukan apa saja yang kaitannya dengan muqaddimah jima, berhubungan nggak boleh. Ada yang menafsiri ayat ini wala tubashiruhunna wa antum aqifuna bil masajid, nggak boleh berhubungannya di masjid. Kalau di rumah nggak apa-apa. Ini mah tafsir keblinger itu. Itu kalau di masjid lebih kacau, nggak boleh. Itu ya, walaupun nggak itikaf. Nggak boleh. Apalagi itikaf. Ya. Baik pemerhati harta, kami beri kesempatan, namun Mas Tuta sudah berikan isyarat kepada kita agar kita istirahat sebentar, Ustaz. 107 FM Radio Data, kita lanjutkan kaji kitab malam hari ini. Dan satu SMS, Ustaz, bolehkah iktikaf sendirian? Dan apakah daurah yang Ustaz asuh di bulan Ramadan masih berjalan? Insya Allah masih berjalan. Tanggal 30 malam 31, Ustaz ya. Jadi, gitu. Malam Ahad masih kita daurah bagaimana yang telah diumumkan. Jadi beberapa data yang ingin tetap ikut daurah tetap ada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Oktober tahun 2004. Baik, 8816363 ya. Saat kita kedatangan saudara kita pemerhati data. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Ustadz, dengan Rainier. Siapa Pak? Rainier nama saya. Rainier. Ya, Rainier nama saya, tapi saya lebih senang dipanggil Abu Haikal. Abu Haikal. Di mana? Saya Haikal, Pak. Di mana, Pak? Saya di Kemang Pratama, Pak. Kemang Pratama. Abu Haikal. Begini, Pak Ustadz, ini mengenai iktikaf, Pak ya. Iya. Kebetulan nih saya baca buku Qiyam Ramadan. Iya. Karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Iya. Beliau di sini menyebutkan lebih spesifik mengenai Masjid Jami sebagai tempat iktikaf tadi. Di sini disebutkan bahwa ada satu hadis, ya, itu disebutkan di sini diriwayatkan oleh At-Tantawi, Al-Ismaili dan Al-Baihaqi dan sudah dimuat di kitab beliau yaitu Silsilah Hadis Sahih nomor 2786. Redaksinya artinya kira-kira begini, iktikaf hanya berlaku pada masjid yang 3, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Jadi Imam Al-Albani dalam hal ini menyebutkan bahwa iktikaf itu hanya di 3 masjid itu, Pak. Terus terang waktu saya baca ini ada sedikit kaget, karena selama ini yang kita mengerti hanya Masjid Jami saja. Artinya setiap masjid yang melaksanakan sholat sholat Jumat berjamaah, itu adalah Masjid Jami kan? Iya. Gitu, Pak, ya? Pak Abu Haikal, ya. Tadi mengikuti perbincangan kami sejak awal. Kebetulan saya baru pulang dari tarawih, Pak. Jadi terjawab tadi. Mungkin saya nggak dengar dari awal tadi. Iya, baik. Terima kasih ya, Pak. Dinasihati bagaimana saya menyikapi ini gitu. Iya, baik, Abu Haikal. Terima kasih, Pak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz ya. Tadi kita sempat berbicara soal Al-Masajid As-Salasah tadi ya. Untuk Abu Haikal ini ada paket khusus nih, Ustaz. Iya, jadi saya ingin tekankan Bapak Abu Haikal ya, semoga selalu disayang sama Allah.
bahwa la'tikafa illa fil masajidits tsalatsah, tidak ada i'tikaf itu artinya bukan tidak sah tapi tidak sempurna. Dan ini bukan pendapatnya Syekh Nasruddin Al-Albani, asalnya yang berpendapat itu adalah Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang riwayatnya juga dinukil di dalam Al-Musannaf Abdul Razzaq dan juga As-Sunanul Kubra Imam Al-Baihaqi. Dan tadi sudah saya utarakan juga polemik ulama di dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis ini, termasuk yang mensahihkan adalah Syekh Nasruddin Al-Albani dan yang mendhaifkan adalah Syekh Utsaimin. Dasarnya tadi itu ittirab, karena Abdullah ibnu Mas'ud sendiri mengatakan, jangan-jangan mereka yang benar, ente yang salah wahai Hudzaifah ibnul Yaman. Wallahu alam bisawab. Kalau seandainya atau kita mengikuti atau mensahihkan hadis ini, maknanya tidak sempurna iktikaf kecuali di 3 masjid. Bukan berarti di selain 3 masjid tidak boleh. Karena tadi ada fi masjid di jama'atin. Ya, karena di sana ada hadis-hadis yang juga sahih bahwa la i'tikafa illa fi masjid di jama'atin, dan juga tagnya lain di dalam riwayat lain la i'tikafa illa fi masjidin jami'in. Itu dengan demikian wallahu alam bisawab, boleh saja i'tikaf di mana saja, yang penting tempat itu digunakan untuk salat jamaah secara rutin, tapi yang ingin sempurna dari seluruh sisi bagus, ya ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidin Nabawi. Wallahu a'lam. Baik, jadi Pak Abu Haikal bisa i'tikaf di Babu Taubah insyaallah. 8816363. Penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Widya, Pak, Harapan Baru. Ibu Widya, singkat Bu Widya ya. Apa Ustaz, tapi ini ya pertanyaannya tema pekan yang lalu, boleh tidak? Apa itu? Tentang Qiyamul Lail. Cepat. Singkat ya. Iya, enggak, setiap sujud terakhir ya, saya insya Allah kalau sujud terakhir saya suka membaca ini Pak, doa yang tersirat dalam surah 17 ayat 80-81. Terus Al-Furqan 74. Apakah hal yang Ibu baca itu doanya? Saya lafalkan gitu, nggak dalam hati. Rabbana hablana ya? Bukan. Ya. Robbi adkhilni. Robbi adkhilni, dan satunya lagi apa? Al-Furqan ayat 74. 74. Ya. Rabbana hablana ya? Iya. Ibu lafadzkan itu? Iya. Oh iya, boleh nggak gitu ya? Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Kayaknya di tahiyat ya, setelah tahiyat berdoa pakai ini tuh. Sujud beliau tadi. Pada sujud. Pada waktu sujud. Di sini ada perbedaan di antara ulama mutaakhirin tentang boleh enggak kita membaca doa-doa pada waktu rukun ini sujud. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk itu. Dikeluarkan fatwa dengan tegas oleh Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas, dibolehkan karena niatul doa bukan niat qiraatil Quran. Wallahu alam bisawab, boleh. Pada saat kita itu sujud, dianjurkan berdoa kan, apa saja. Karena pada waktu pada saat itu tempat yang paling dekat dengan Allah. Karena Rasulullah juga mengatakan fa'ammas sujud fa'aktsiru minad doa. Adapun sujud maka perbanyaklah doa, dan doa apa saja yang dari Al-Quran dan Sunnah dibolehkan. Dilafatkan juga nggak ada masalah. Yang penting nggak boleh juga Ustaz ya. Iya. Asal jangan bahasa Jawa. Iya. Tiba-tiba kan kulo nuwun dan lain sebagainya. Itu batal Ustaz ya. Kalau menurut Imam Ahmad, sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam At-Tafsirul Kabir, dibolehkan bagi orang yang tidak bisa berdoa dengan bahasa Al-Quran. Tetapi ihtiyatan, hati-hatinya cukup di dalam hati aja. Jadi kalau di dalam hati boleh dengan bahasa apa saja ya? Betul. Tapi itu apakah mesti sujud terakhir Ustaz? Tidak, ini juga salah kaprah bahwa perintah untuk memperbanyak doa itu tidak hanya sujud terakhir, tetapi seluruh sujud minal awal ilal akhir, dari mulai awal sampai akhir. Ya. Demikian Ibu Widya, jawaban dari Ustaz Zainal berdasarkan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Iya, betul. Ya, Abdul Aziz bin Bas di dalam Majmu' Fatawa Lajnah Daimah.
Baik, 8816363. 10 menit ke depan kita akan turun dan pamit serta sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong volume radionya dikecilkan. Dengan siapa ini? Heri di Tangerang. Heri di Tangerang. Apa kabar, Heri? Alhamdulillah. Tangerang sudah hujan belum? Belum, ini masih panas. Oh, Bekasi juga sama. Oh iya, Pak. Iya, silakan singkat aja ya. Gini Pak Ustaz, dalam itikaf itu yang terbaik itu membaca zikir atau qiraat Quran gitu. Apa yang mesti dilakukan ketika itikaf ya? Yang terbaik gitu. Yang terbaik dan yang benar gitu ya. Iya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa yang mesti dilakukan? Nah, ini cukup bagus sekali pertanyaan. Yang paling perlu dilakukan pertama adalah salat, kemudian qiraatul Quran, tahlil, tahmid, tasbih, zikir, istighfar, doa, dan juga termasuk ceramah-ceramah agama, mengaji dan yang lainnya. Ini semuanya dibolehkan. Semua bentuk qurbah yang kaitannya mendekatkan diri kepada Allah, yang penting tidak menyebabkan keluar dari masjid, itu dianjurkan untuk dilakukan. Allah a'lam. Baik, demikian Ustaz, pertanyaan 2. Ini ada pertanyaan 2 pertanyaan maksud saya ya. Iya. Pertama, dalam sholat witir ada sunat kunut ya Ustaz ya. Iya. Yang jadi pertanyaan, bila jadi makmum, apa yang harus dilakukan? Mengikuti imam baca atau amin saja? Bagi siapa yang ikut witir kemudian imamnya kunut, kita cukup amin. Amin ya. Iya. Keras atau biasalah kita seperti mengamini sholat itu. Karena al-jahru bita'min itu dianjurkan khusus untuk laki-laki dan perempuan pelan. Pelan ya. Tapi nggak usah ditambahi amin siapa gitu. Ya. Kemudian yang kedua Ustaz, ini memang keluar dari topik tapi sepertinya sangat dibutuhkan jawabannya. Bahwa apa yang harus ya dilakukan anak yang belum mandiri jika tahu harta orang tuanya haram, tolong dijawab. Barang siapa yang sekarang belum mandiri dan tidak bisa mencari nafkah sendiri, sementara orang tuanya pekerjaannya, hasilnya adalah haram, maka usahakan mengambil sebatas menutupi kebutuhan primer saja. Seperti seperti makan, minum, pakaian, dan bayar sekolahan. Kalau memang sekolah kuliah, itu tidak mencoba untuk takfir, memperbanyak untuk mengambil harta orang tua, karena itu haram. Untuk beli pulsa mungkin Ustaz? Iya, untuk beli pulsa kalau memang itu merupakan kebutuhan primer, nggak apa-apa. Baik, demikian. Ustaz, kembali ke i'tikaf Ustaz ya. Tadi sepertinya persoalannya adalah ke laki-laki ya, laki-laki. Nah sekarang bagaimana kalau seorang istri mau i'tikaf, suaminya mengizinkan? Iya betul. Nah, sementara dia punya kewajiban yang lain, anak-anak dan sebagainya. Jadi wanita dari hadis Aisyah tadi yang kemahnya dirobohkan Rasulullah ya, itu menunjukkan bahwa wanita tidak boleh i'tikaf kecuali atas izin suami. Dan kalau seandainya diizinkan ternyata ada kebuatan, boleh ditarik untuk pulang. Tentang ada pertanyaan juga yang masuk ke ini SMS saya, bagaimana cara i'tikaf wanita di rumah? Saya nggak punya cara karena saya nggak berpendapat itu. Artinya pendapat yang mengatakan wanita boleh i'tikaf di rumah itu lemah, karena Aisyah dan istri Rasulullah tadi dikatakan selalu i'tikaf sepeninggal Rasulullah itu di masjid. Kalau seandainya itu merupakan satu pendapat yang rajih, yang kuat, ada contoh-contoh di antara mereka, apalagi kebutuhan wanita untuk di rumah itu sangat. Itu kan, kebutuhan wanita di rumah itu Masya Allah, kalau memang dianjurkan i'tikaf di dalam rumah, itu lebih utama. Dan ada penukilan, ternyata tidak ada. Ini menunjukkan bahwa i'tikaf wanita tetap juga di masjid dengan izin suami. Kalau nggak punya suami, ya tolong dicarikan masjid yang tidak mengundang fitnah. Dan tidak usah jauh-jauh. Umpamanya rumahnya di sampingnya udah ada masjid. Cari ke Istiqlal, ngapain? Apa bedanya masjid di samping rumah dengan Istiqlal? Nggak ada keutamaannya kecuali Masjidil Haram.
Ustaz, kalau suami yang i'tikaf, larangannya wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Lalu bagaimana kalau seorang istri yang diizinkan suaminya untuk i'tikaf, sementara suaminya kan tidak i'tikaf. Ketika suaminya pingin, dipanggillah istri itu ke rumah. Fatal. Terjadilah Fatal. Iya. Terjadilah hubungan badan. Iya, fatal. Maka dia nanti ketika mau masuk i'tikaf lagi, tajdidun niat, memperbarui niat gitu aja. Gitu. Jadi sama aja Ustaz ya. Iya, jadi batalnya ini enggak jangan sampai deg-degan, enggak ada resikonya apa-apa. Batal artinya ya niat lagi gitu aja. Jadi dunia. Kecuali i'tikaf nadar ya. Iya. Kalau nadar ngulangin lagi karena putus. Awal, Ustaz, iya. Boleh enggak menolak Ustaz? Menolak kan anak sedang i'tikaf ya. Iya, harusnya suami yang benar itu dukung istrinya lagi berbuat baik gitu loh. Ngerti gitu. Masa umpamanya nadar i'tikaf 3 hari aja diganggu, nanti lagi, ganggu lagi. Ini, ya. Baik, penelpon yang terakhir, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan di mana? Ya. Di Muji. Ya, silakan. Singkat ya waktunya ya. Ini i'tikaf itu biasanya kalau yang ada sholat malam, dia mulai berjamaah, terus ada muhasabah berjamaah, itu sesuai Islam apa enggak itu yang disyaratkan dengan itu? Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, i'tikaf ada qiyamul lail, ada muhasabah, bahkan mungkin ada kajian-kajian Islam, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak? Perlu ditekankan bahwa i'tikaf itu adalah memutuskan hubungan manusia untuk munajat, konsen untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya sebetulnya i'tikaf tidak lain adalah mengakrabkan kembali, memurnikan kembali hubungan kita dengan Allah. Maka Rasulullah itu i'tikaf cari tempat tersendiri untuk tafakkur, untuk ini. Maka tolong kalau i'tikaf itu jangan di tempat-tempat seperti itulah ya. Ada muhasabah, ada ini, nanti akhirnya terjebak ke dalam hal-hal yang sifatnya membikin-bikin, mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Yang niru-niru mabit itu, lihat semalam bid'ah itu, iya, itu harus dihentikan. Dan saya sarankan i'tikaflah yang alami, masjid di samping rumah tanpa harus cari yang ramai, karena nanti ngobrol sana sini, ngomong sana sini, akhirnya i'tikafnya terganggu. Tolong juga dicamkan dengan baik. Ada orang kadang-kadang dagangnya berhenti i'tikaf, tetapi dari masjid itu calling sana, calling sini, nelpon sana, nelpon sini, ngordinasi dagangannya. Tolong kirim telur ke sana, tolong kirim aqua, podo ae, sama saja ini. Enggak i'tikaf, makanya di sini harus dihentikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi. Kita ingin menyambung dengan Allah. Tapi mungkin bawa handphone boleh kali bagi ustaz terutama. Ya, boleh kalau ada konsultasi tanya jawab itu. Tapi kalau bawa HP ternyata betul i'tikaf di masjid, tapi masya Allah pikirannya dagang. Networknya dagangnya masih lebih kencengan i'tikaf ketimbang di luar i'tikaf. Ustaz, ini ngomongnya terakhir-terakhir terus, tapi pertanyaan masih banyak ini yang terus berdatangan. Kalau ditarik lagi jamnya enak nih. Iya, atau mungkin izin Mas Toto tambah setengah jam lagi boleh nggak gitu? Ustaz, tadi disebutkan yang cuti tadi, Ustaz, kan? Iya. Dan tadi seolah-olah perusahaan nggak boleh sama sekali ya, pekerjaannya untuk cuti. Sementara pekerjaannya ini pingin banget i'tikaf. Nah, sebaiknya bagi orang-orang yang punya punya perusahaan ini gimana? Ya, kita sarankanlah yang punya pengusaha ini, yang punya perusahaan apalagi muslim, dikasih kesempatan karyawannya untuk ibadah. Jangan sekarang ini dunia terus, urusan dunia terus, ujung-ujungnya duit. Akhirnya sekalian ibadah ini kacau. Cuman Ramadan ketemunya setahun sekali, belum tentu ketemu, tahu-tahu mati nanti bulan ini, tengah-tengah tahun. Maka tolonglah dikasih kesempatan. Dan ini juga pegawai tolonglah yang jujur. Kalau mau i'tikaf ya, izin i'tikaf betul. Jangan izinnya i'tikaf tahu-tahu nyampe Purwokerto umpamanya. Ini enggak benar. Maka izin yang benar i'tikaf. Nah, inilah yang membuat kadang-kadang pengusaha itu paling banter nanti i'tikaf buat alasan aja, ternyata melakukan pulang kampung mudik. Tapi juga kan jatah cuti. Tolonglah dicamkan. Setahun itu kan ada jatah cuti. Wong cuti untuk walimah, cuti untuk jalan-jalan aja bisa. Masa ibadah untuk akhirat nggak bisa terus. Ini tolong diperhatikan kepada ikhwas sekalian.
agar kita sekali-kali punya bekal ngumpul di akhirat, nanti itu bahagia. Insyaallah. Ya, jadi para pengusaha muslim memberikan kesempatan karyawannya cuti untuk itikaf, iya. Tapi jangan kemudian tiba di Kebumen gitu. Betul, nyampe kampung tahu-tahu. Ini bohong, puasa lagi. Baik pemirsa data, demikian ya soal cuti tadi. Dan repotnya begini kan Ustaz, bosnya cutinya lama, ya, anak buahnya cutinya sebentar. Tapi bosnya nggak itikaf gitu loh. Sementara anak buahnya yang cutinya sedikit mau itikaf. Nah ini bosok jadinya. Karena tidak bisa memberikan contoh kepada anak buahnya. Harusnya di dalam mana saja seorang yang katanya Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ma min abdin muslimin yastar'ihillahu ra'iyatun wa thumma yamutu wa yawma yamutu wa huwa ghashin fi ra'iyatihi illa innahu lam yajid ra'ihatal jannah. Tidaklah seorang hamba muslim dikasih amanah kemudian ketika mati khianat terhadap amanah tanggung jawabnya itu, melainkan nanti tidak nemu bau surga. Makanya tidak hanya seorang pemimpin itu tanggung jawab masalah dunia saja, akhirat karyawan itu juga di bawah tanggung jawab pemimpin itu, ya. Saya harus memberi contoh. Baik Ustaz, waktu juga ini yang cukup mepet sekali. Insyaallah. Ada pesan-pesan sebelum bertolak ke tanah suci barangkali? Oh ya, jadi pertama kita inginkan teman-teman yang ada di Indonesia ini tetap untuk mengakhiri Ramadan, jangan sampai putus. Bahkan ini semakin memasuki babak final ini, obral pahala, kesempatan besar, jangan disia-siakan. Jangan dihabiskan cuman mudik di jalan dua hari. Habis. Mana ada malaikat turun di bis, itu enggak ada. Lailatul Qadar itu cuman kita kejar di masjid Qiyamul Lail. Man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan juga kami mengundang ya, karena ini kita sudah menyediakan buka puasa 1.000 orang di Masjid Al-Muhajirin Perumnas 2, dan juga saya mohon doa kepada pendengar sekalian untuk berangkat umroh tanggal 1. Mudah-mudahan saling berdoa. Saya juga mendoakan jamaah hadirin, ini ikhwas sekalian dan juga pendengar, dan pendengar sekalian juga mendoakan kami agar sehat walafiat, menunaikan tugas sampai kembali lagi kita beraktivitas di bulan Syawal insyaallah. Insyaallah. Baik pemirsa, demikian apa yang disampaikan oleh beliau. Tapi kita tetap mengudara, Ustaz. Setiap hari Rabu malam Kamis suaranya masih mengudara. Iya, tetap. Orangnya boleh pergi tapi suaranya nggak boleh pergi. Nggak boleh pergi. Baik, akhirnya dari 107 FM Ustaz Zainal Abidin, saya Ibadur Rahman dan Mas Toto Wahyudi pamit dari hadapan antum semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, dan kegiatan-kegiatan dakwah yang sudah kita bangun kita akan teruskan, kita akan maju semangat tanpa mundur meskipun satu langkah. Baik, akhirnya kami mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi